Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten sebelumnya telah dibahas tentang perbedaan sudut pandang di kalangan umat Islam tentang Islam itu sendiri. Tentu saja ini merupakan rahmat dari Allah apabila masing-masing sudut pandang tersebut menjadi wawasan atau insight yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Berikut ini kita akan membahas tentang apa itu Islam. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah menyampaikan bahwa inna dina indallahil Islam dan seterusnya, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah dan hanyalah Islam dan seterusnya. Secara bahasa, Islam berasal dari akar kata salam yang mempunyai unsur arti berserah diri, selamat, dan sejahtera. Dari ketiga unsur arti tersebut bisa kita lihat bahwa secara sederhana konsep Islam adalah berserah diri kepada Allah merupakan jalan keselamatan dan kesejahteraan. Ataupun kita bisa balik penempatan kata-katanya sehingga menjadi keselamatan dan kesejahteraan melalui keberserah-dirian kepada Allah, yakni dengan mengikuti tuntunannya. Kira-kira seperti itu sederhana pengertian inti atau substansi dari Islam. Sedangkan secara syariat, agama yang penyempurnaannya terjadi di masa Rasulullah SAW ini, inti ajarannya adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kelima inti ajaran ini disebut dengan rukun Islam, yang apabila dikaitkan dengan pengertian Islam secara bahasa tadi, maka dapat terjemahkan bahwa kelima rukun Islam inilah jalan yang membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Jadi, Muslim, sebutan untuk orang yang beragama Islam, bukan semata-mata formalitas status atau identitas dari keyakinan seseorang. Akan tetapi, Muslim adalah cerminan dari aktualisasi pemahaman secara bahasa dan pemahaman secara syariat yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagi seorang Muslim, Islam adalah bagaimana dia memandang hidupnya. Islam adalah bagaimana cara dia membangun hidupnya, dan Islam adalah tujuan akhir dari kehidupannya. Maka, untuk orang-orang yang menolak secara sadar poin-poin yang dijelaskan di atas, tidaklah dapat disebut sebagai Muslim, meskipun kartu identitasnya tertera status keyakinannya beragama Islam. Kalau tadi dikatakan bahwa penyempurnaan Islam terjadi di masa Rasulullah SAW, maksudnya bagaimana? Apakah Islam sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad? Begini, umat Islam meyakini bahwa agama yang dibawa para nabi dan rasul adalah Islam. Ini merujuk pada Quran surat Al-Imran ayat yang ke-19 tadi. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, di mana substansi atau pokok ajarannya sama, yaitu Islam atau keberserah-dirian. Hanya di bagian detail syariatnya saja yang bisa berbeda, karena ada batas waktu serta ruang lingkup kaum. Contohnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan lain-lain berlaku untuk kaumnya di masa masing-masing Nabi dan Rasul tersebut. Dan hanya di masa Nabi Muhammad SAW lah ajaran Islam berlaku dari masa mulai kerasulan Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman, dan keperuntukannya pun tidak hanya untuk kaum Arab di kota Mekah saja, tapi di seluruh kaum di dunia. Lalu bagaimana dengan agama Yahudi dan Nasrani? Bukankah kedua agama tersebut dibawa oleh para nabi dan rasul? Lalu kenapa mereka tidak menyebutnya sebagai Islam bila pokok ajarannya sama? Ini pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas. Secara singkat bisa disampaikan bahwa inti dan substansi ajarannya sama, yaitu Islam. Beberapa syariatnya pun juga sama, seperti adanya perintah berkurban, berpuasa, mendirikan sholat, dan ada perbuatan dan makanan yang dilarang. Perbedaannya ada pada tata cara dan waktu ibadahnya, dan keperuntukan ajaran yang dibawa Nabi Musa sampai Nabi Isa
berlaku untuk kaum tertentu, yaitu kaum Bani Israel. Ajaran yang dibawa tersebut mereka namakan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan secara garis perjalanan kenabian dan kerasulan akan dilanjutkan oleh nabi dan rasul berikutnya. Di sanalah akan terjadi penyempurnaan di setiap tahapnya sampai Allah yang menurunkan seluruh agama memutuskan telah sempurna. Di sini letak permasalahannya. Ada yang update mengikuti sampai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada yang berhenti mengikuti seperti sebagian besar kaum Yahudi dan kaum Nasrani tersebut. Oke, tentu saja di sini kita tidak akan bahas mengapa mereka berhenti update sampai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas. Karena yang terlebih penting adalah bagaimana kita memahami apa itu Islam. Dan semoga penjelasan yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.